Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Tepuk tangan. Ya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kisah di dalam Alkitab menuliskan seperti ini. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, perempuan-perempuan pergi beli rempah-rempah dengan niat hari pertama minggu itu mereka mau pergi ke kuburannya Yesus, lalu rempah-rempah itu mau ditabur di atas jenazahnya Yesus, di mayatnya. Lalu di tengah perjalanan mereka tanya satu dengan yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu? Karena mereka perempuan tenaganya kan tidak sekuat laki-laki. Mereka bertanya, apa yang menggulingkan batu itu? Lalu mereka meneruskan perjalanan. Sampai di kuburan batu sudah terguling. Maria Magdalena melongokkan kepalanya. Mayat Yesus tak ada. Kuburan sudah kosong. Yang ada malaikat di sebelah kepala, malaikat di sebelah kakinya Yesus. Maria Magdalena menangis. Saudara pernah menangis atau tidak? Pernah ya. Kalau dokter ahli kandungan itu menolong seorang wanita melahirkan, atau taruhlah seorang bidan, lalu bayi itu keluar tidak ada tangisan, diapakan? Ceples, ya toh? Kita lihat di gambar-gambar di film-film ya, dicengkewin gini kakinya, lalu ceples pantatnya, lalu bayinya, wah gitu. Wah, kalau tangisan itu ada berarti ada kehidupan. Kalau tidak nangis berarti makanya kalau kita bisa menangis itu udah usah gengsi ya toh. Ada laki-laki nangis juga gengsi, tapi ya tidak boleh kelongsoan ya. Ada dua macam tangisan, kasih tahu ya. Ada dua macam tangisan. Ada tangisan menang, tangisan berbahagia. Pernah lihat di film, di video-video ya, itu orang bertanding bulu tangkis lalu menang, waduh dia loncat-loncat, dia sujud, dia angkat tangan, lalu dia menangis. Itu tangisan apa itu? Bahagia. Tapi ada juga tangisan sedih. Ini Maria Magdalena ini menangis kecewa. Ya toh? Yang dimau itu datang jumpa mayat Yesus, kasih rempah-rempah. Sekarang tidak ada mayatnya. Dia menangis kecewa. Tahu kecewa itu apa? Kecewa itu begini. Kenyataan tak sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya dapat lihat mayat Yesus, kasih rempah-rempah. Ternyata tidak ada, kecewa. Kenyataan tak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu menangislah Maria Magdalena. Malaikat tanya, Ibu, mengapa aku menangis? Maria Magdalena bilang, ya Tuhanku sudah diambil orang. Aku tak tahu di mana diletakkannya. Maria Magdalena menoleh ke belakang. Ada seseorang berdiri di situ. Dikiranya itu penunggu taman. Juga bertanya yang sama. Ibu, mengapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Lalu dia bilang, kalau engkau yang mengambil, beritahulah kepadaku di mana kau letakkan mayat Yesus. Aku mau pergi untuk mengambilnya. Dia tak tahu bahwa itu yang berkata kepadanya adalah siapa? Yesus. Nah, perhatikan yang saya mau kasih tahu. Kapan Maria itu tahu bahwa itu Yesus? Ketika Yesus memanggil namanya Maria. Langsung dia sadar. Lalu dia bilang Rabuni, atau artinya guru. Nah, dengarkan saya Bapak Ibu sekalian. Ketika namanya dipanggil, dia sadar. Ini bukan penunggu taman seperti yang kukira. Ini Yesus yang kucari. Saya mau baca satu ayat. Karena saya ini dikasih waktu pendek ya. Jadi saya mau lari cepat. Terserah. Saya mau cepat pulang ya? Apa mau cepat makan? Ya saya baca ya. Ayat Yesaya 43. Ayat 1. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bilang amin yang keras. Amen. Semua bilang amin yang keras. Amen. Pertanyaan saya, tahukah Bapak Ibu saudara ini,
bahwa Tuhan Yesus itu kenal kita secara pribadi. Dia tahu nama kita satu persatu. Yang setuju bilang amin. Dia tahu namaku Vivi. Dia tahu nama Maria. Dia tahu nama Duma. Dia tahu nama Michael. Dia tahu nama Johnny. Yang lain belum kenal, belum bisa sebut ya. Ya, dia tahu. Dia tahu. Nah, hari ini kita sedang belajar satu hal. Di dalam kekecewaan, jangan terus tenggelam dalam kekecewaan. Mari bangkitkan iman, percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat di dalam nama Yesus. Dia tahu nama kita sekalian. Bilang amin. Saya baca lagi ya, sebuah lagi ya. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ada bayi. Ada ibu yang bisa melupakan bayi. Betul apa tidak? Baru-baru ini kita dengar ya, di sampah ada bayi yang sedang dibuang di situ lalu ditemukan. Itu namanya ibu lupa dengan anak yang dikandung dan dilahirkannya. Betul atau